ya memang kita harus kasih komentar mengenai format debat ini. Mhm. Jadi kalau formatnya kayak sekarang yang terjadi itu UFC, pokoknya semua boleh dikerjakan. Heeh. Ya, UFC itu kan beda dengan tinju, Bang. Kalau tinju itu kan cuma pakai tangan aja. ya. Tapi kalau UFC itu pakai dengkul, pakai kaki, dan Pakai seterusnya itu boleh gitu. Banyak orang menilai debat kemarin itu dari kacamata debat versi atau debat untuk debat gitu. Atau mhm. debat seperti acara acara talk show gitu. Mhm. Kalau menurut saya sih sebetulnya itu salah kaprah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mhm. Ya, selamat datang Mr. Q. Thank you, Bang. Jadi saya kan Mhm. kondisi dalam negeri tidak mengikuti secara langsung Oke. selama saya di luar ya. Mhm. Tetapi lewat media online Mhm. kita tangkap semua lah Betul. ya. Dan terakhir saya sempat nonton debat yang ketiga, Ketiga. debat capres. Mhm. Sebenarnya kan materinya sangat menarik. Debat Ya. pilpres ketiga, debat capres kedua. Ya, Ini gara-gara dipisah-pisah nih, Bang, jadi rumit. jadi kacau. Jadi debat capres kedua. Iya, iya. Jadi sebenarnya temanya kan luar biasa ya. Mhm. Geopolitik, pertahanan, Mhm, keamanan. mhm, Kan bukan tema main-main ini. mhm, Ya, bukan topik yang main-main ini. ya. Tetapi karena kalau Prabowo pasti Mhm, menguasai. mhm, Karena itu bidang dia, Menteri mhm, Pertahanan ngerti mhm, geopolitik dan mhm, sudah pasti dia memahami mhm, persoalan pertahanan, mhm, ya kan? mhm, Tetapi kan dua capres yang lain mhm, itu sepertinya tidak memahami mhm, persoalan-persoalan pertahanan dan geopolitik. mhm, Akhirnya menutup ketidakpahamannya itu dengan menyerang secara pribadi. mhm. Oh, jadi menyerang itu karena justru menutupi ketidakpahamannya? Tidak paham. Oh, oke. Nah, nanti kita jelaskan di mana dia tidak Nah, di paham. mana nggak pahamnya, Bang? Misalnya begini, Mhm, ketika ditanya persoalan Laut Cina Selatan, mhm. Anies itu larinya menjelaskan tentang ASEAN? ASEAN. Iya, 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 Ini iya. nggak paham nih, Kenapa, Bang, nggak paham? apa hubungannya? Heeh, Memang secara tidak langsung ada heeh, hubungannya iya, kekuatan ASEAN mhm, dengan persoalan ASEAN dengan Laut Cina Selatan. iya, Tetapi bukan persoalan organisasi. Dia kan mhm, bicara soal bagaimana kita iya, berperan di ASEAN, iya, iya, kita jangan jadi iya. penonton. Ini ada hubungannya. Yang jelas buat saya, Bang, ya, susah ngajak ASEAN untuk cawe-cawe urusan Asia Selatan. Ya, Karena begini, yang berurusan atau berhadapan dengan Asia Selatan itu nggak semua negara ASEAN. ya, Ya, Indonesia iya, mungkin Filipina. Filipina iya, Yang lain nggak? tetapi yang lain nggak disuruh cawe-cawe, dia bilang, "Enak aja lu." Sorry ya. Entar digituin kali. Ya kan, Jadi Bang? itu menunjukkan Nggak semudah itu, naif banget lah, naif ya, banget. Dipikir semua urusan ASEAN bisa dibawa ke urusan, Cina Selatan. ya. Makanya kan Menteri Luar Negeri Retno tuh Nah, langsung jelaskan kan, kalau Anda mhm, bicara ASEAN, kita mhm. sudah sangat berperan, Betul, sudah sangat berperan. betul, betul. Jadi Nggak ada Indonesia, nggak ada ASEAN, ada titik. ya, jadi yang diperhitungkan orang Mhm, baik secara geopolitik iya, ataupun secara strategi mhm, militernya, mhm, itu kan memang kita. betul, Oleh karena itu kitalah yang menjadi rebutan antara Amerika dan Cina dan Cina, untuk persoalan Laut Cina betul, Selatan. Karena betul. posisi kita Kalau strategis. dulu Indonesia diperebutkan Amerika dengan Uni Soviet ya, Bang, ya. Ah, Heeh. Antara kekuatan barat dengan, Timur, liberal dengan, komunis dulu, komunis. Ya. iya. Nah, jadi karena Kalau Ganjar nggak pahamnya di mana, Bang? Ganjar tidak pahamnya kalau bicara Hmm, soal Laut Cina Selatan. mhm, Dia kan ini kan Laut Cina Selatan ini kan lagi tegang nih. mhm, Persoalan Amerika dengan mhm. Cina. Taiwan,
Taiwan. Ya. Kenapa? Kan Korea juga ya, Korea Iya. Selatan. Karena seluruh kapal Hmm. Taiwan, Mm-mm. Jepang, Hmm. dan Korea Selatan, Hmm. perdagangannya kan lewat Laut Cina Selatan. Mm-mm. Kalau Cina yang mau menguasai Laut Cina Hmm. Selatan, Amerika bilang, wah gua punya sekutu bahaya nih. Mm-mm. Gitu kan, perdagangannya bisa terhambat. Mm-mm. Nah, oleh karena itu Amerika mati-matian. Dan dia harus menunjukkan bahwa dia sebagai, kalau dalam istilah anak-anak itu, istilah umumnya kan sebagai kepala preman. Mm-mm. Masa nggak bisa melindungi anak buah? Oh, iya, iya, iya. Iya kan? Jadi Amerika tuh menunjukkan dia sebagai negara superpower yang bisa Iya, iya. melindungi kepentingan Preman atau klien lah ya. kliennya kan gitu. Nah, dia sebagai negara satelit kan. Iya. Nah, akhirnya ya Cina bilang ya kalau mau negosiasi kan Mm-mm. kita atur. Tidak Atau kalau soal di luar Laut Cina Selatan, ketidakpahaman Ganjar itu soal ini di mana? Atau abang lihat di mana di acara debat itu? ya bicara, dia kan mendesak persoalan yang sekarang juga viral, itu kan persoalan anggaran misalnya. Mm-mm. Ya kan? Dia mau naikkan kan dari 0,78 jadi 1 sampai bahkan 2% ya. Sebenarnya kalau membandingkan antara anggaran-anggaran kita dengan anggaran militer ya, Mm-mm. dengan negara-negara lain, kita Iya. masih kecil. Iya. Dengan luasnya wilayah kita. Iya, iya, iya. Kita harusnya jauh lebih besar dari Malaysia, Betul, Singapura ini. Kita kan luas sekali wilayah betul. kita. Iya. Kita Kata memang, Pak Prabowo itu Indonesia ini setara dengan 27 negara Eropa. iya, Bentangannya tuh seperti benar, Eropa dari yang ujung di dalamnya ada 27 negara. ke ujung kan. Iya, Kita dari Belanda 1,5 Iya. jam udah sampai Belgia. iya, iya. 1 jam lagi sampai Luxembourg, sampai Jerman. Iya, iya. Sampai di sebelahnya Perancis. Apal banget abang nih Eropa ini. Apal. Ya kan? Kesini dikit udah masuk ke Swiss. Iya, iya, Ya iya. kan? Swiss langsung Itali, keliling Iya, Eropa udah itu betul, kita betul. sampai ke ke Betul. Spanyol. Dan jangan lupa dulu Indonesia masa Orde Baru terdiri dari 27 provinsi. Hmm. Nah, kalau di Eropa itu 27 negara loh. Ya. Sekarang kita 38 provinsi. 38 provinsi. Dan ya kalau di Eropa dia menjadi negara sendiri-sendiri itu. Ya. Kita ke Cirebon aja 4 jam. Mm-mm. Ya kan? Udah Betul. 2 negara kita lewatin. Betul, udah 2 negara itu ya. Nah, jadi ini harus dipahami Heeh. ya. Walaupun kan kita harusnya memperkuat angkatan udara, dia bilang. Dan Angkatan laut apa angkatan udara? angkatan udara, laut, Heeh. kemudian yang kedua angkatan udara, Oke. bukan angkatan darat. Karena Seingat saya dia waktu itu ngomong angkatan laut, dia bilang gitu ya. ya maritim. Karena Maritim. kita negara maritim. Iya, 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 dia bilang gitu. Iya kan? Jadi tetap dimanapun negara Mm-mm. itu mengutamakan teritorial. Mm-mm. Karena setelah perang laut, Mm. ya kan, kemudian perang udara, Mm-mm. teritorial kan yang utama. Yang mau direbut itu adalah darat. Darat, bukan laut. Ya kan? Bahkan perang di laut pun nguasain pulau-pulau darat juga. Darat juga. Iya. Nah, jadi Kayak Jepang kan pertahanannya pada Perang Dunia Kedua itu kan basisnya laut-laut di Pasifik itu, ya. iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat sekarang Heeh. kemampuan udara itu terbatas. Mhm. Di mana perang sekarang ini Mhm. yang agak modern gitu kan, menggunakan pesawat tempur modern. Mhm. Seperti katakanlah Israel menyerang Gaza, Mhm. menyerang Hamas. Mhm. Kemudian Houthi diserang sama Saudi Mhm. Arabia, Mhm. ya. Kemudian banyak negara lagi diserang pakai pesawat tempur. Itu kan bertahannya cuma 2 minggu. Mhm. Hanya untuk menghancurkan gedung-gedung Mhm. dan fasilitas umum Mhm. dan membunuh rakyat, Mhm. membunuh manusia, itu aja. Mhm. Setelah itu dia nggak mampu lagi, terpaksa pakai infanteri, Mhm. pakai tank, pakai panser, pakai pasukan darat, Mhm. ya kan? Nah, Mhm. kalau dia lemah di situ, makanya sekarang 100 hari lebih Mhm. tidak selesai itu Israel perang dengan Hamas, Iya ya. melebar, Iya. ya kan? Dan Israel sekarang ini Iya. kan bukan menghadapi hanya Hamas, bukan hanya menghadapi Gaza, seluruh perbatasan Palestina itu berhadapan sama dia. Plus Lebanon lagi sekarang, wilayah selatannya. Mhm. Jadi sekarang dia nggak bisa lagi pakai angkatan udara, Mhm. ya kan? Contoh yang lain barangkali ya Rusia mau take over, mau mengalahkan Ukraina juga nggak selesai-selesai juga Nggak itu. selesai Padahal kurang kuat apa ini Rusia. pesawat-pesawat Rusia. Dan selain itu harusnya Rusia kalah Hmm. karena NATO di belakang.
Oh. Seluruh kekuatan NATO Oh, itu ini proksi Amerika yang lain ya, Ukraina ini ya? ya, Taiwan proksi Amerika, Ukraina proksi Amerika, ya. gitu. Tapi kan tidak juga bisa menang-menang kan? Iya, iya. Bahkan beberapa wilayah seperti Crimea misalnya, Sudah diambil oleh sudah Rusia. sudah De diambil dan facto udah diambil, de facto mereka de jure. sudah otonom, sudah Iya, pemilu iya. sendiri Iya, mereka. iya, iya, iya. Jadi kalau kita Bisa lihat bangkrut nih Amerika ini, Bang. Kalau dia tarung lawan Rusia di mana, di Ukraina, habis itu dia tarung lawan Cina di Taiwan, habis duitnya, Bang. habis. Dan dia ini kan utangnya kepada Cina besar, Iya. ya kan? Mhm. Gitu. Kalau Negara dengan utang terbesar di dunia adalah Amerika. Amerika. Jadi Entah berapa tuh rasionya itu. Lebih kali. lebih dia Lebih gede utangnya kali dari anunya, dari APBN-nya. PDB-nya, iya. Heeh. Kalau nggak Kalau kita salah, kan berapa 40% kan? dia di atas hampir Mhm. 200%. 200%? Untungnya dia, karena Heeh. dia kan bisa cetak dolar kapan aja. Iya, Kalau iya, nggak udah iya. bangkrut dia, Iya, 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 iya. ya kan? Heeh. Nah, jadi negara-negara besar seperti Jepang juga udah 20%. Mmm. 200%. Mmm. Tapi untungnya dia ngutangnya lebih banyak pakai yen. Mhm. Nah, kita ini walaupun 40%, Mhm. kita mengutangnya pakai dolar. Iya, iya, iya. Harusnya pakai rupiah aja, Iya, iya. ya kan? Udah mulai tuh Bang tren begitu tuh. Mhm. Antar negara utang pakai mata uangnya sendiri gitu, nggak pakai dolar Amerika Langkah lagi. Pak Jokowi itu kan dulu benar. Artinya ketika kita mau berhutang, kita utang kepada dana-dana pensiun. Iya kan? Oh, kenapa begitu, Bang? Ya supaya nanti kalau kita persoalannya ada krisis atau apapun, kita bisa cetak rupiah. Siapa yang larang kita cetak Oh, rupiah? maksudnya pinjam duit dari dalam negeri sendiri Dalam gitu. Iya, iya, negeri. iya. Nanti Jangan kalau keluar negeri jangan ya. keluar Oke. negeri. Ya sebagian bolehlah pakai dolar Iya, ya. iya, iya, iya. Tapi kan kita ditekan sama IMF. Mhm. Karena Menteri Keuangan kita kan agennya IMF kan. Siapa sih, Bang? Sri Mulyani Oh, kan. Sri Mulyani. Kan Agen IMF itu. agen World Bank, agen IMF. Mau nggak mau dia akan memprioritaskan kepentingan IMF dan World Oh, Bank. ya. Berarti partai ke-10 tuh, Bang. Iya. Partai ke-10 tuh IMF itu. Makanya Punya perwakilan kata menteri Rizal di kabinet. Ramli, partai yang tidak pernah ikut Almarhum, Bang, kita doa almarhum buat ya. Pak Rizal Ramli. Ya, Kita panjatkan doa buat mudah-mudahan almarhum. orang diridhoi Allah ya. Iya. Jadi kata Bang almarhum Bang Rizal Ramli ini, IMF ini salah partai politik yang tidak ikut pemilu tapi tetap berkuasa. Nah itu, dan punya perwakilan di kabinet. Representasinya ya. Iya. Nah jadi gitu, bagaimana Mr. Q melihat, terutama ejek-mengejek ya, yang menurut kita tidak pantas. Iya. Bagaimana sih kok bisa memberi nilai 5 Iya, atau iya. 11 dari 100? Ini Iya, iya. akhirnya kan orang bilang ini orang sok hebat, sok Iya, pinter, iya, iya. merasa dirinya paling Iya, pantas, iya. ya kan? Iya. Padahal kan terutama Ganjar ya, kalau Ganjar relatif menurut saya, itu narasi-narasinya kan masih enak. Heeh. Masih enak ya, Heeh. masih tenang. Iya. Tapi kenapa endingnya dia bicara soal nilai 5? Kemudian dia mendesak-desak Anies, kasih dong nilai berapa dong? Ayo dong. Kayak saya ini, saya kasih 5, kasih berapa? Anies bingung. Iya, 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 iya. Akhirnya dia harusnya kan dia tinggal bilang saya kasih 4 gitu kan. Iya, iya, iya. Lebih rendah dari Ganjar. Tapi karena bingung, ya udah 11 dari 100. dari 100. Iya, iya. Jadi ejekan ya. Jadi ejekan. Dan malah jadi blunder. Blunder ya. Di mana-mana kita lihat kalau di medsos itu menjadi blunder dan menjadi bahan ya habis dibully kan. Pembicaraan ya. Bagaimana seorang mantan Menteri Pendidikan Nasional memberikan nilai 11 dari 100 alias 1,1. Waduh. Gimana itu? Ya. Ada guru seperti mantan rektor pula. Mantan rektor pula ya kan. Iya. Bagaimana dulu. apa paradigmanya dalam mendidik anak-anak Indonesia ini? Dan dia kan punya Indonesia Mengajar tuh. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, Iya, iya, Indonesia Mengajar. Ini Indonesia kurang ajar jadinya. Ya kan? Nah, ini kata orang itu. Iya, betul. Dulu, antara pembicaraan dengan ucapan dengan tindakan nggak sesuai ya. Ini kan bahayanya begini. Kalau dulu kan guru kencing berdiri, iya, murid kencing berlari. Kalau sekarang kan gitu. Gurunya kencing berlari, murid ngencingin guru. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Iya. Itu yang jadi dari segi pendidikan, bagaimana mau mendidik karakter bangsa. Makanya kita nggak usah ngomong yang hebat-hebat lah, terlalu muluk-muluk, terlalu hebat-hebat. Ya betul. Yang akhirnya tidak bisa diwujudkan. Betul. Dan dalam konteks itu
Ya, saya sama dengan Pak Jokowi ya. Memang kita harus kasih komentar mengenai format debat ini. Mhm, Ya, kalau soal komentar mengenai format debat kan saya udah dari beberapa kali kesempatan mengingatkan bahwa kita ini salah kaprah, salah format gitu loh. mhm. Jadi kalau formatnya kayak sekarang yang terjadi itu UFC, Iya, Ultimate Fighting Championship. Pokoknya semua boleh dikerjakan. heeh, Ya, UFC itu kan beda dengan tinju, Bang. Kalau tinju itu kan cuma pakai tangan tangan, aja. iya, Tapi kalau UFC itu pakai dengkul, pakai kaki, dan pakai seterusnya itu boleh gitu loh. pakai kepala pun boleh. Iya, semua semua dipakai lah. Jadi Ya, memang format debat ini menurut saya sudah salah dari awal. mhm, Jadi kita tuh pengen ini terpaksa kita ulangi lagi karena kita ingin supaya ya jadi pelajaran lah dan mhm, diperbaiki ke depan itu. Bagaimana harusnya yang disebut sebagai debat itu tidak boleh lepas dari agenda menyampaikan visi dan misi. iya, Nah, agenda, visi, dan misi supaya jadi pengetahuan, supaya jadi pertimbangan bagi pemilih, Bang, gitu. Dan karena itu formatnya harusnya bertahap. iya, Jangan langsung debat. iya, Penyampaian visi misi dulu. mhm, Panjang kali lebar, ya kan? iya, Dikuasai sendiri oleh seorang calon sehingga dia leluasa menyampaikan dengan tenang. mhm, Iya kan, Bang? Menyampaikan dengan leluasa visi dan misinya. Kasih kesempatan tayangan TV itu 2 jam mhm, kepada kandidat 01. mhm, 2 minggu lagi atau 1 minggu lagi, visi misi kandidat 02. iya, 1 minggu lagi visi misi kandidat 03. Habis mhm, itu baru debatkan, diperdebatkan. ya, Nah, perdebatannya itu tidak lari dari visi misi iya, masing-masing. iya, Bukan oleh panelis yang menyampaikan pertanyaan yang keluar dari isi kepalanya, gitu. Di i titik itu mhm, ya, acara debat kita bukan lagi debat visi dan misi, mhm, tapi debat panelis yang dibahas oleh kandidat presiden, iya, gitu Bang. Gitu, jadi ya ditambah lagi dengan kemudian ada acara tanya jawab antara calon presiden dan wakil presiden. mhm, Nah, ini makin membuat ya, apa istilahnya itu, arena permainan itu menjadi luas, kali lebar, dan akhirnya yang tidak substansi itu menjadi mhm, mendominasi gitu. Jadi dia jadi talk show di televisi, padahal mhm, ini acara kenegaraan, ini acara iya, debat kandidat. Jadi menurut saya sih formatnya ini memang bermasalah lah, harus dikoreksi lah mhm, secara total lah untuk kegiatan pilpres berikutnya. iya, tapi kan si ketua KPU itu Mhm. kan menyatakan bahwa tidak akan merubah format ini. Iya, kan saya nggak nyalin dia, Bang, karena apa? Karena ini kan kembali kepada undang-undang yang ada. Undang-undangnya memang mengatur debat satu, debat 2, debat 3, debat 4, debat 5, Bang. Langsung Mhm, debat. Nggak iya, ada iya, tuh namanya penyampaian visi dan misi yang mhm, dikhususkan untuk paslon itu nggak dan ada. dengan waktu yang sangat singkat ya. Iya, dengan kondisi sekarang, maka penyampaian visi misi itu cuma 4 menit. Mhm, Ya nggak ada waktu untuk menjelaskan dalam waktu 4 menit tema-tema mhm. besar itu. Anies mengatakan, "Ya harus siap dalam segala kesempatan." Mmm, Kayaknya nggak gitu amat juga sih. Ini kan siap tempo Iya, 4 menit, iya, iya, kita itu siap menjelaskan iya, satu topik, iya, satu bukan ya iya, satu topik oke, iya, ada heeh. satu satu subjek ya. Iya, 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 Misalnya bicara, mhm, ini kan kemarin banyak tuh subjeknya kan, iya, iya, apa aja ya, pertahanan, iya, geopolitik, ya kan, keamanan, keamanan iya, hubungan dan, internasional, hubungan internasional mhm, macam-macam. Nah jadi sangat luas gitu. Nah apalagi nanti nih debat cawapres ini, iya, banyak sekali itu materi, ada iya, 10 barangkali iya, iya, subjeknya yang harus dibahas. Dengan waktu yang sama seperti debat kemarin. mhm, Ini pasti repot ini. mhm, Ya, menjelaskan persoalan iya, energi aja misalnya, betul. berapa banyak energi itu, Betul, betul. ya kan? Tetapi begini Bang, kalau saya kan melihat begini, banyak orang menilai debat kemarin itu dari kacamata debat versi atau debat untuk debat gitu, atau Mhm, debat seperti acara ya acara talkshow gitu. mhm, Kalau menurut saya sih sebetulnya itu salah kaprah. Karena sesungguhnya debat ini diadakan dengan maksud dan tujuan akhir itu untuk bisa memberikan pengaruh kepada pemilih. iya, iya, Nah, dalam konteks itu sesungguhnya, eee ya, menarik ya kalau misalnya melihat hasil analisis dari media sosial, tuh saya tonton di siapa, Rustika Herlambang dari Indonesia Indikator.
Dia mengatakan sehari atau 2 hari, sehari setelah acara debat itu, justru yang mendapatkan lonjakan simpati, lonjakan mention dari publik itu adalah Pak Prabowo, Mmm, gitu. Kalau di elit kan dikatakan ini Pak Prabowo dihajar oleh Anies oleh Ganjar kan, mhm, tadi dengan angka 5 dan angka 11 dari mhm, 100 itu, gitu. Tetapi kalau di publik ternyata dengan dihajar dengan angka 5 dan 11 dari 100, mhm. itu malah menimbulkan simpati yang luar biasa Iya, iya. kepada masyarakat, gitu. Jadi, saya kemarin di salah satu acara, YouTube ya, acara podcast, di Nalar TV, saya kan diminta ya para panelis kita berempat itu ada Mhm, dikasih dikasih kesempatan untuk memberikan penilaian mhm, kepada para kandidat mhm. begitu. Ya saya memberikan angka 11 dari 10 untuk Pak Prabowo. Saya bilang terima kasih Pak Anies sudah memberikan inspirasi angka 11 itu. Iya, iya. 11 dari 10. Mhm. Kenapa? Karena saya melihat justru setelah debat ini, Pak Prabowo malah mendapatkan limpahan suara loh, Iya. dari masyarakat loh. Artinya apa? Di antara para calon ini dia justru yang mendapatkan simpati gitu loh. Nah, Mas Anies itu dari segi retorika, dia bagus. Mhm. Tetapi sebetulnya dari segi image kepada publik itu malah nggak bagus, gitu. Tadi kan kita udah bahas di depan, Iya, iya, iya. bagaimana seorang, penggagas Indonesia mengajar, Mhm, kemudian seorang rektor, lalu Menteri Pendidikan Nasional, mhm. ternyata isi kepalanya seperti itu, gitu loh. Kata orang pantas juga dipecat sama Pak Jokowi itu. Ya akhirnya kan ke sana Iya, iya. ujungnya, Heeh. gitu. Dan yang kedua, yang penting menurut saya adalah kita bisa melihat akhirnya, ya sosok asli Mas Anies seperti apa. Mhm, Menurut saya per hari ini elit politik Indonesia ini pada takut semua dengan Anies Baswedan. mhm, Karena dia bisa menggigit tangan yang kasih makan kepada dia istilahnya mhm, gitu. Pak Prabowo mau dibantah bagaimanapun adalah orang yang mencalonkan dia sebagai gubernur DKI mhm, Jakarta. Tanpa ada Pak Prabowo, belum tentu Anies bisa atau jangan-jangan tidak bisa maju Anies sebagai calon gubernur DKI Jakarta mhm. kan. Dan dia pun bisa di tempat itu menjadi seorang calon presiden dan berdebat dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo. Tapi kemudian seolah-olah dia nggak punya perasaan sama sekali untuk kemudian ya memberikan nilai Iya, iya. 11 dari 100 kepada Pak Prabowo gitu. Mhm, Bahkan dari pembukaan pun sudah langsung menghajar Pak Prabowo dengan isu pertanahan mhm. gitu. Temanya pertahanan, Iya. tapi isinya pertanahan. Ya itu saya katakan tadi, dia bingung mau ngomong apa. Akhirnya mencari jadi kayaknya sebelum debat, Oh, oke itu oke sudah ada oke. list apa saja sih kelemahan-kelemahan Prabowo Oh, iya iya secara iya. pribadi, Iya 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 iya. ya kan? Iya iya. Nah, saya mendengar ada info bahwa sebetulnya memang itu dipersiapkan dari awal, bahkan ada timnya yang mengatakan nggak setuju isu itu diangkat. Mmm, Nggak setuju isu itu diangkat, gitu. Ya, jadi ya ya kelihatanlah bahwa naluri dasarnya Mas Anies ini memang pokoknya saya hajar aja gitu. iya, Dengan wajah yang sangat-sangat dingin kalau menurut saya ya. mhm, Makanya Pak Prabowo itu kan seperti nggak mau lihat wajah Mas Anies. mhm, Dia seperti ke kanan itu. Kan iya, Mas Anies kan posisi kiri ya, di sebelah mhm, kanan. Jadi Pak Prabowo itu memang menahan emosi. Orang bilang Pak Prabowo emosi. Kalau menurut saya enggak. Pak Prabowo itu menahan emosi. mhm, Justru yang emosi itu adalah Mas Ganjar dengan Mas Anies. iya. Sampai-sampai kebablasan. Emosi itu maksudnya begini, kita terlalu menuruti perasaan kita kan gitu. Iya, iya, "Oh, iya. asik nih gua hajar lu." Ah, kan gitu kan. Ah, Oh, apalagi ini udah dikasih umpan mateng nih. "Ah, heeh, gua hajar ini, gua cocor." Gitu. iya, iya, Yang saya istilahkan dengan overkill itu, Bang. Ada yang nyebut over attacking, kalau saya nyebutnya overkill itu. Kalau mmm, dosisnya berlebihan itu namanya overkill, mmm, gitu. Jadi justru overkill itu yang barangkali malah membuat orang kurang simpati dengan Mas Anies dan menurut saya bukan cuman masyarakat ya, tapi terutama elit nih. Ini masa depan Mas Anies ini dalam tanda kutip agak bahaya mhm, dalam dunia politik gitu. Karena begitu dia nyerang pertama, tiba-tiba masuk WA ke saya lagi nonton kan, dari salah satu elit banget lah di republik mhm, ini yang mengatakan bahwa titik 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 5 huruf sadis gitu. mmm, Nah, ini orang yang sangat penting, sangat berpengaruh, bagian dari dinamika dan, permainan politik, dia melihat Anies itu sadis, gitu. mmm. Kira-kira nih Bang, kira-kira, ke depan kalau misalnya Anies itu pada posisi harus dibantu atau ditolong, ini orang ini akan nolong dia atau enggak, Bang? Menurut saya enggak, Bang. Saya kira berpikirnya 11 Enggak.
Antara Heeh. berpikirnya persoalan 11 dengan 100 itu. Iya. Jadi nanti orang ini saya pikir juga kan, nanti kalau tiba saatnya saya berhadapan atau berurusan dengan dia, jangan-jangan saya dikasih nilai 11, 100 juga. Padahal Nah, saya sudah pernah membantu orang ini gitu, Bang. ya makanya Heeh, sebenarnya kan kalau kita sekarang mhm, bicara persoalan ini, heeh. itu kan di dalam dunia hewan-hewan saja. Kita sudah melihat bahwa betapa hewan-hewan yang dipelihara oleh manusia, dia itu bisa membalas jasa. Apakah burung, apakah katakanlah sekarang kan Kucing. kucing, orang kan banyak piara anjing Iya misalnya. iya, Bagaimana mereka setia menjaga dan hormat gitu iya. loh. Nah itu, jadi kalau manusia tidak bisa menjaga hubungan karena kan begini kan, ingatlah selalu itu dalam pepatahnya Imam Ali bin Abi Thalib, Nah, ini saya udah eee, paling seneng dengar Abang ini kalau sudah ini. "Ingatlah selalu Nah, kebaikan orang kepada ah, kamu," ah, ya kan, ah, "lupakan juga kebaikan kamu kepada orang." Artinya kan ada satu kewajiban, heeh. ya kan, di sini kamu ingat dong kebaikan orang kepada Iya, kamu, iya, Bang. ya kan, gitu loh. Bahwa kamu pernah berbuat baik kepada dia, ya kamu lupa aja. Nah, jadi kalau di sini memang ada 2 sisi. Pak Prabowo bisa juga sebenarnya sudah melupakan kebaikan dia kepada Anies. Mhm, Tetapi ternyata orang yang ditolong mhm, ini mhm. justru menyerang gitu loh. Iya, Bang. Ah, Itu Mas Ganjar kan kasih nilai 5. Ya, saya masih bisa memahami lah, nggak pernah ada sejarah, nggak pernah ada jasanya Pak Prabowo barangkali ya sama Mas ya, Ganjar ya. ya. Tetapi orang yang diberikan jasa itu di bawah 5 gitu. Saya Waduh. pikir mau dikasih 4 kan, Ah, loh 1,1 itu betul-betul di luar bayangan ya, saya ya, itu, ya. Bang. Ya itu kan Di tadi luar bayangan saya keluar betul itu. kata-kata sadis itu Iya iya seperti itu. iya iya Bukan iya. sadis dalam konteks membunuh ya, Iya 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 tapi iya. memberi ini Tega, tega. tega itu, Bang, tega. Ya, saya kira ini kan persoalan karakter ya, Iya. Ya ini persoalan pelajaran kepemimpinan dan pelajaran buat masyarakat juga bagaimana bisa menilai elit politik mereka ya. Menurut saya sih di luar acara debat ini akhirnya di luar hal-hal yang sifatnya rasional, di luar yang sifatnya tematik gitu. Kita akhirnya bisa lihat sisi-sisi kemanusiaan, Mhm, sisi-sisi karakteristik dari iya. pemimpin menurut saya ya. Ya, Hmm, Mister Q, mhm, kalau kita lihat bagaimana Mister Q, eee, menilai ya, tadi kan kita sudah bahas bicara persoalan penilaian-penilaian mhm, angka. ya, Tetapi kalau kita lihat kemampuan ya, bagaimana Mister Q melihat kemampuan, eee, dari Anies ini? untuk kepemimpinan maksudnya, Iya Bang? ya, Kalau atau kalau debat tadi? mhm, Balik ke debat? iya, Balik ke debat ya? jadi retorika dalam Kalau debat. balik ke debat ini kan memang Pak Mas Anies itu saya lihat dari pengantar pertama, dia lebih banyak bicara mengenai hubungan Mhm, internasional sebetulnya, bukan pertahanan dan mhm, keamanan. mhm, Ya mungkin itu strategi dia juga, dia nggak mau masuk terlalu teknis karena bukan bidang dia, iya, gitu. Nah, kalau buat saya sih apa yang disampaikan itu, kelihatan enak didengar, tapi sebetulnya pada tataran implementasi tidak cukup realistis. mhm, Karena dia ketika dia mengatakan Indonesia harus banyak berperan dalam forum internasional, menentukan arah dunia dan seterusnya, itu sebetulnya kan ya ya di mana sih posisi Indonesia ini di tengah lautan luas yang bernama, dunia gitu. mhm, Saya pernah begini, pernah tahun 2000 berapa ya, 2004 awal mungkin, mhm, Pak SBY baru terpilih tuh sebagai presiden. iya, Lalu beliau kumpulkan 45 orang, disebut tim 45, mhm, untuk kasih masukan untuk pidato pertama Pak SBY di mhm, United Nations, di iya, PBB gitu. Nah, itu acara mulai jam 8 malam, Pak JK belum datang, tapi akhirnya pertemuan tetap dimulai. Semua dikasih kesempatan untuk berbicara. Saya waktu sampai giliran saya nanya pertama begini dengan Pak SBY, "Pak, mohon maaf tanya dulu, mhm, pidatonya berapa lama, Pak? Ini yang dikumpulkan begitu banyak." mhm, 9 menit apa 10 menit gitu kata beliau. 9 menit aja dikumpulkan sebanyak ini gitu. Ya
yang menarik itu sebenarnya begini, akhirnya Pak JK datang gitu ya. Pak JK datang, Pak SBY menjelaskan kepada Pak JK, "Pak, tadi kita pertemuan udah mulai, tadi Pak Nugroho Wisnumurti, terus kalau nggak salah Ali Alatas sudah berbicara, mereka udah ngomong bahwa Indonesia harus memainkan peranan yang penting dalam konstelasi dunia." Tahu nggak apa jawaban Pak JK? "Begini menurut saya, kita realistis saja lah, Indonesia ini seberapa besar sih," dia bilang gitu, ya. "Kita nggak usah ngomong bahwa kita akan menentukan konstelasi dunia. Kapal kita ketemu kapal Malaysia, tabrakan, kapal kita lecet." Hmm. Gitu kata Pak JK. Ya, ya. Itu seumur hidup saya nggak lupa itu. Bagaimana, komentar Pak JK itu kan sebetulnya mengatakan bahwa Indonesia itu nggak usah sok-sok amat gitu ya. Dan hemat saya begini, kalau bicara soal kepemimpinan di dunia internasional, yang dilakukan itu sudah luar biasa loh, dengan misalnya pertemuan di Bali, kita lihat misalnya bagaimana, Joe Biden itu mau ketemu dengan Pak Jokowi begitu antusias, Xi Jinping itu kelihatan datang ngobrol dengan Pak Jokowi, Macron itu akrab banget dengan Pak Iya, Jokowi. Di berbagai forum-forum internasional Pak Jokowi posisinya di depan, di tengah, gitu. Nah, jadi sebetulnya Indonesia luar biasa lah. Kalau kita bicara kepemimpinan di dunia internasional, kan semua memuji itu. Iya. Pertemuan apa yang kemudian pindah ke India itu yang akhirnya India mengatakan, apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia, Pak Jokowi itu standarnya tinggi sekali loh. Jadi Mas Anies ini kok kayak lupa, padahal pertemuan-pertemuan yang setahun 2 tahun ini dilakukan Indonesia kan sebetulnya menunjukkan bagaimana posisi Indonesia di dunia internasional itu sangat-sangat penting. Iya. Nah, hemat saya, posisi Indonesia setelah Pak Jokowi ini memang udah nggak zaman SBY lagi yang kapal kita ketemu Malaysia, kapal kita lecet kan gitu. Udah jauh lebih baik lah. Iya. Nah, bisa lebih baik itu kenapa? Sekarang kita mulai ditakutin. Mungkin belum secara militer, Iya, iya. tapi karena kita punya sumber daya alam yang besar, yang sangat dibutuhkan oleh dunia pada hari ini untuk transisi energi yang namanya nikel itu, gitu. Dan Pak Jokowi bersikukuh bahwa nikel itu nggak boleh diekspor barang mentah, harus diolah dulu dalam negeri. Iya. Dan itu kan mendapat tekanan yang luar biasa kan di dunia internasional. Kita kan dipaksa untuk mengikuti dunia internasional supaya bisa ekspor bahan mentah. Iya. Nah, saya setuju dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, bahwa kita itu harus kuat dulu loh. Baru kita bisa punya pengaruh yang signifikan di dunia internasional. Kalau tidak secara militer, kan secara ekonomi. 2 itu saja kalau kita mau jadi negara superpower di dunia ini. Nggak ada alasan lain. Kenapa Jepang jadi negara superpower? Karena ekonomi kan, karena teknologi kan. Korea juga. Iya, Korea juga gitu. Cina sekarang, karena secara ekonomi. Kalau secara militer tetap yang terkuat di dunia ini adalah Amerika. Gitu. Iya. Tetapi secara ekonomi kenapa Cina makin punya daya tawar yang luar biasa? Karena sekarang ekonominya sudah di atas Amerika, Iya, GDP-nya sudah di atas Amerika, skala ekonominya sudah lebih besar daripada Amerika. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara strategi hubungan internasional, pertahanan, memang yang substansial benar itu kalau menurut saya ya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo kan mengatakan kalau kita nggak kuat kita kena lindas, kalau kita nggak kuat kita kena intervensi, bahkan lebih jauh lagi kalau kita nggak kuat kita bisa dijajah. Gitu. Iya, iya. Jadi kita akan memainkan peranan yang signifikan. Kita tinggal pidato kita setengah menit, 1 menit, 2 menit. Come on, ya kan? Ya let's face the truth lah, gitu loh. Jadi kalau kita pinter ngomong tapi kita nggak punya kekuatan, nggak punya daya tawar secara ekonomi atau secara militer dan secara teknologi, ya kita nggak akan pernah dianggap gitu. Dan menurut saya itu yang membedakan antara Mas Anies dengan Pak Prabowo ya. Bahwa Pak Prabowo ini pandangan sangat realis dan Mas Anies itu cenderung tidak realistis sebetulnya. Karena nggak gitu. ngerti. Ya mungkin nggak ngerti, mungkin juga karena memang itu yang bisa disampaikan. Iya, iya. Jadi kan sebenarnya kalau kita secara umum dalam ilmu politik itu kan setiap orang mengatur taktik dan strategi itu kan harus melihat kekuatan dia dulu. Ya, betul. Ya kan? Apa yang you punya? Betul. Anda menyusun kekuatan taktik dan strategi, tapi di sini nggak punya kekuatan. Betul. Akhirnya taktik dan strateginya kan tidak ada gunanya, malah menghancurkan negara kan gitu. Nah, jadi memang yang perlu kita bangun tadi kekuatan dulu.
betul. kekuatan nasional kita, kekuatan negara kita ya kan, Mhm. baik dari segi militer, Mhm, ekonomi, mhm. kemudian sumber daya alam Iya, yang dikuasai iya, dengan baik iya, misalnya. iya, iya. Ya, ini saya kira itu modal ya. Betul, Baru kita betul. bicara keluar. Betul, Lu betul. mau apa sekarang? Gua udah punya Betul, kekuatan nih. betul. Iya. Nah, jangan lupa, jangan tiba-tiba bicara terus langsung kekuatan militer Mhm, gitu ya. Nah, jadi apa? Kalau kita lihat dari harapan kita, mhm, eh, apa yang dilakukan sekarang ini, ya, upaya untuk membangun kekuatan ekonomi kita. Sekarang kan sudah relatif menampakkan hasil. mhm, Artinya hilirisasi misalnya mhm, dalam seluruh sektor eh, pertambangan kita. Nah, ini kan luar biasa. Ya, tinggal bagaimana lompatannya itu memperkuat kan. mhm, Nah, ini continuity-nya ada nggak? mhm. Kayak kalau Anies bicara perubahan, Iya, kemudian yang dirubah itu hilirisasi, dari hilirisasi justru tidak melanjutkan hilirisasi, iya, iya. wah ini menurut saya ketinggalan, Kemunduran, kemunduran. kemunduran. Kan persoalannya begini, kenapa Iya, Barat itu, negara-negara maju ini, mhm, Barat lah kita bilang, mhm, ya, Eropa Barat, mhm, Amerika mhm, misalnya. Mengapa mereka kecewa dengan upaya kita membuat hilirisasi? Mereka tuh sudah buat smelter di sana, mhm, ya kan? mhm. Supaya barang-barang kita, emas kita, Dikirim ke tempat mereka, mereka yang ngolah. mereka yang ngolah. Iya, Sekarang Pak Jokowi pintar, oh heeh. enggak, Pabriknya di sini. pabriknya di sini, lo terima Iya, barang jadi aja. betul, Nah, betul. itu yang membuat. Jadi Repot, dan pabriknya nggak punya bahan baku. smelter ini kan nggak murah. Mungkin kalau kita di sini, Betul. karena sektornya terbatas. Misalnya untuk Freeport aja itu membangun smelter itu 9 triliun. Mmm, Ya, kemudian Aman Mineral itu Newmont itu 7 triliun. mhm. Ya. Kalau di sana mungkin bisa ratusan triliun itu mereka bikin karena Iya, 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 besar-besar kan. besar-besar ya. Dia hanya menampung aja dari berbagai negara. Iya, iya. Nah, sekarang dengan Betul, belum lagi biaya-biaya di sana memang lebih mahal daripada lebih di sini. lebih mahal. Itu yang Tenaga membuat mereka. kerja dan seterusnya. Jadi upaya-upaya mereka untuk mempengaruhi calon presiden tertentu Iya. untuk supaya kita tidak lagi menggunakan hilirisasi. Mhm, besar pasti ya. Itu tekanan itu besar Besar, karena besar. kepentingan. Kan negara-negara besar ini kan negara kapitalis. Iya, iya. Mereka kan dikendalikan oleh swasta, Iya, iya. ya. Jadi kepentingan swasta itulah sebenarnya mengendalikan kepentingan negara. Mmm, Ya, jadi beda sama kita. mhm, Kita ini memang ada oligarki lah mhm, apapun disebut, mhm, tetapi peran pemerintah masih sangat besar. mhm, Kalau keinginan swasta itu kan dia mau enak aja, ngapain mhm. gua bangun smelter? Sebetulnya ya. Sebetulnya kan, Iya, iya, ngapain iya, iya, gua iya, buang duit iya. 10 triliun, Betul, betul, ya kan? betul. Wah Heeh. rumit loh kalau Jual bangun, mentah aja lah sudah. jual mentah Yang penting selesai. udah untung kan begitu kan? Apalagi nikel jual tanah kan, Iya, jual tanah. Iya, iya, iya. kirim aja tanah-tanah ini Iya, naik iya. kapal, ngapain kita pakai smelter Iya, rumit iya, segala iya, iya. macam. Nah, tetapi kan dengan ketegasan pemerintah nggak bisa, ini harus pakai Iya, iya, hilirisasi. iya. Dan eh, perdebatan ini panjang. Panjang, Dari panjang. sejak awal Pak Jokowi menjadi, Presiden. bahkan pada zaman SBY, Mhm. ya, Hatta Rajasa sebagai Menko Betul, Equin betul. waktu itu sudah bicara soal smelter, Iya, tapi iya. tidak pernah terwujud. Iya. Jadi pertarungan kepentingan sama keberanian ya, Bang, ya. Nah, Akhirnya kenapa bisa bisa dibuat sekarang dulu nggak bisa? Karena ada keberanian dan keberpihakan Pak Jokowi yang kuat. nah itu yang kita maksud dengan political will itu Iya, kan, iya, iya, kemauan iya. politiknya harus Iya, begini gitu iya. loh. Nah jadi, Dan dalam konteks Pak Prabowo, saya membaca bukunya, itu adalah concern lama dia gitu. mm, Makanya dia merasa nyaman dengan Pak Jokowi dan ya, mau melanjutkan Pak Jokowi. Karena sebetulnya hilirisasi itu adalah jawaban terhadap apa yang menjadi kegelisahan Pak Prabowo semenjak lama. mm, Bahwa kekayaan alam Indonesia harus untuk rakyat Indonesia. Nah, ya, manifestasinya apa? Ya hilirisasi. Manifestasinya apa? Nilai tambah gitu. ya, Manifestasinya apa? Pengolahan dalam negeri gitu. mm, Walaupun belum sampai pengolahan yang tertinggi gitu ya, tapi minimal sudah tengah separuh jalan lah. Nilai tambahnya udah 5 kali lipat, 10 lipat kan begitu kan? ya, Heeh. ya artinya banyak sektor Mhm, pertambangan yang memang harus melalui mhm, hilirisasi, mhm, walaupun tidak semua. mhm, Dan ini menurut saya lompatan yang luar biasa. mhm, Jadi hal-hal yang positif kalau bicara perubahan, ya, apa yang mau dirubah mhm, gitu loh. Nah jadi kalau kita lihat dalam aspek ekonomi,
apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, terutama kita tidak bicara persoalan hal-hal yang teknis ya, tetapi strategi dia, bagaimana menggunakan sumber daya alam ya, supaya ini nilai tambahnya lebih besar, dimanfaatkan oleh negara kita sendiri, oleh rakyat kita sendiri, itu kan sangat luar biasa. Nah, dengan case yang kita lihat perdebatan kemarin, ya, yang begitu, boleh dibilang sebenarnya ini sudah klimaks. Debat kemarin itu sudah klimaks. Artinya klimaks itu maksud saya satu sikap yang digunakan oleh kandidat lain dengan menyerang kandidat yang lainnya lagi, ya, dengan katakanlah Anies menyerang dengan keras kepada Pak Prabowo, ini kan udah klimaks sebenarnya. Jadi kalau kita lihat nanti debat capres yang ketiga, nah ini udah anti klimaks, udah anti klimaks. Artinya Anies sendiri sudah mulai jaga image. Belum Ya kan? tentu juga sih, Bang. Ya kalau orang yang rasional menggunakan akal sehat dengan kesalahan yang dia lakukan yang lalu, ya, yang tentu kan orang ingin memperbaiki. Nah, kalau dia nggak memperbaiki, ya udah masuk jurang ini orang. Nah, jadi ini kan tinggal jaga. Saya melihatnya begini ya, Mas. Kenapa saya mengatakan belum tentu ya? Pertama, saya kira Mas Anies terlalu menikmati atau sangat menikmati acara debat ini gitu. Dia merasa bahwa ya ini kayak itik masuk ke dalam kolam ya, kira-kira begitu, atau ikan di dalam kolam, dalam air gitu. Ini istilahnya ini bagian gue. Nah, ini bagian gue nih, gitu. Jadi dia udah asik banget gitu. Dan kalimat 11 12 itu saya yakin 11 di antara 100 itu juga saya pikir nggak dipersiapkan itu oleh tim. Soal tanah 340.000 hektar itu memang dipersiapkan, bahkan dipersiapkan betul sehingga dia ngomong pertama kali 340 hektar, habis itu seolah-olah diralat jadi 340.000 hektar. Itu kan sebenarnya teknik retorika untuk mengirim pesan yang eskalasi kan begitu kan. Ya, jadi orang tuh nggak lupa tuh gara-gara dalam tanda kutip diralat, padahal nggak diralat sebetulnya. Itu dengan sepenuh kesadaran dibikin 2 kali supaya orang bisa melihat kontras 340 hektar ke 340.000 hektar gitu. Nah, itu tuh dipersiapkan. Tetapi kalau yang 11 di antara 100 itu spontannya Anies yang mungkin maksudnya secara retorika itu punya daya pukul yang besar sekali, tetapi lupa bahwa sebetulnya kalau bicara kacamata pemirsa sebagai juri yang sesungguhnya, itu malah overkill tadi itu gitu, Bang. Ya dasarnya ketidaksukaan. Saya tidak mau bilang kebencian, ketidaksukaan. Ya kan? Dan ketegaan. Tega, tidak suka, akhirnya muncullah hal-hal yang tidak rasional. Nah, itu yang menurut saya ya sangat bahaya ya bagi seorang calon presiden, apalagi kalau menjadi presiden. Jadi kritik-kritik yang kita lihat itu kan sudah cukup tajam. Saya mengikuti itu medsos, mulai dari ibu-ibu, anak-anak, orang tua, ya kan, intelektual, awam, itu kan tanggapannya sangat negatif terhadap apa yang dilakukan oleh serangan Anies kepada Prabowo ya, dan menjadi positif ketika Prabowo tidak menjawab. Secara emosional, Prabowo kan kalau emosi bilang, emang Anda berapa? Saya bisa kasih Anda 0 loh. Nah, kan bisa begitu. Tetapi kan Prabowo kelihatan tenang, sabar, ya sudah kita terima aja lah. Masa orang menilai kita 0 atau sekian, kita bilang kita hebat. Ya, biarin aja. Biar masyarakat yang menilai bahwa... Nah itu Bang sebetulnya begini. Itu maksud saya ada kesenjangan antara isi kepalanya Mas Anies dengan masyarakat Indonesia. Saya dan beberapa lembaga yang survei ya mengenai kinerja menteri-menteri itu, kalau bertanya kepada masyarakat, menteri yang mereka anggap kinerjanya terbaik, itu paling tinggi konsisten Prabowo loh. Gitu. Jadi kita lihat bahwa sebetulnya publik kan mengapresiasi, tetapi oleh Mas Anies dikasih nilai 11 dari 100 alias 1,1. Jadi Mas Anies ini dan Mas Ganjar ini sebetulnya sedang membedakan dirinya
dengan publik, dengan masyarakat gitu, Bang. Mhm. Itu tadi yang menurut saya teman-teman kawan-kawan capres-cawapres ini gitu, ini kan kawan-kawan kita juga, Bang. Kalau lagi nggak jadi capres atau belum jadi capres kan kawan tadi kan, Bang. Iya, WA-WA-an kan, gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Ya, nggak WA asal jadi capres saja. mhm, Itu kan sebetulnya mungkin lupa bahwa capres itu debat itu bukan debat itu ansih gitu loh. Debat itu bukan debat talk show. mmm, Kalau kita talk show kan kita dengan sepenuh kesadaran bahwa memang ini yang dicari rame-ramenya gitu. iya iya iya. Makin retorik, makin dramatis, makin ditonton orang kan begitu. Seperti Ruhut Sitompul sama Rocky Gerung Iya, misalnya kan. iya, Nah iya. Iya, jadi for the sake of the show lah istilahnya begitu. nah, Tapi kalau ini kan enggak, ini for the sake of the electorate, iya, for the sake of the voters kan begitu. Nah, mhm, voters ini Anda harus hati-hati loh, dia punya cara berpikirnya sendiri. mhm. Yang Anda pikir bagus, buat Anda tuh belum tentu bagus buat pemilih gitu. Ya jadi Mhm, begini, mhm, saya ingin mengulangi lagi, mhm, kan tadi bicara persoalan penguasaan tanah mhm, oleh Prabowo ya. mhm, Tahun 2000, Mas Prabowo itu ngobrol sama saya. "Saya mau ketemu Pak Taufik dong," kata Mas Prabowo. waktu itu Bu Mega presiden ya? Presiden, Mhm. ya kan? "Oh belum presiden, masih wapres Oh ini, masih Wapres ya? masih Bu Mega wapres." presiden 2001. Ya. Mhm, wapres dulu. Eee, Bagaimana caranya bisa ketemu? Nah beliau ini kan saya lupa tuh apa sudah cawapres atau capres, mungkin sudah capres ya? Capres lah, Udah sudah presiden? presiden. Sudah presiden, kemudian mau ketemu dengan Pak Taufik. Saya sampaikan kepada Mas Taufik, Mhm, Dimas ya, almarhum, boleh aja Van katanya, siapa aja lah, apalagi Prabowo, masa kita nggak mhm. mau ketemu. Kata Mas Taufik begitu, kira-kira apa masalahnya gitu loh. Nah kata Mas Prabowo, ya saya mau men-take over Lahan? Kiani Kertas. Kiani Kertas? Perusahaannya Bapak Hasan yang masuk di BPPN, Mhm. ya kan? Kan jadi pesakitan nih Iya, di BPPN. iya. Ya udah, saya bilang, "Oke Mas." Mas Taufik nggak ada keberatan. BPPN waktu itu seperti ICU ya, kalau rumah sakit ya? Ya Un kebetulan kan untuk perusahaan-perusahaan yang sakit ya? Heeh, kebetulan kan di akibat situ Krismon, nggak bisa bayar utang dan yang ya lain-lain. Ya. kepala BPPN kan PDIP juga kan, Laksamana Soekardi kan. Hmm. Mhm. Nah, jadi udah. Selanjutnya diatur pertemuan saya udah nggak ikut lagi. Nggak ikut lagi, ujung-ujungnya jadilah Prabowo itu memiliki yang HGU. namanya sekaligus dong, karena kan Kiani Kertas ini kan pabrik kertas. Oh, Namanya hulu hilir. nah Mulai dari lahannya, nah, produksi kayu, sampai ke pabrik kertasnya. kertasnya. Oke. Nah kan nggak mungkin orang punya pabrik kertas tidak punya lahan. Iya, 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 Nah iya, iya. otomatis Iya, ketika iya. Kiani Kertas itu di-take over oleh Prabowo Mhm, dari BPPN, mhm, mhm. ya, Lahannya pun otomatis semua lahannya kan terikut. terikut, Yang iya, di iya. Kalimantan sama Aceh. Oh, Aceh itu kan pohon pinus. Di mhm, Aceh Tengah sampai itu makanya orang bilang, "Ini Prabowo punya Prabowo punya." Ini kan sebenarnya mhm, berkaitan dengan pabrik kertas itu. mhm, Nah, begitu juga lahan-lahan yang ada di Kalimantan, itu mhm, berkaitan dengan persoalan Kiani Kertas. mhm. Karena kan Prabowo bukan pedagang, nggak punya pabrik, apa itu, papan itu apa? Plywood? Plywood. Mhm, Heeh. Jadi dia butuh memang untuk pabrik kertas, gitu loh. Nah, ini yang mungkin dipersoalkan itu, padahal ini semua udah selesai. Bahkan Pak Taufik mengatakan waktu itu, "Ya sudah Van, baguslah kalau Prabowo memang serius mau ngambil itu, daripada diambil oleh asing," iya, iya. gitu loh. It Karena ini kan disampaikan juga oleh Pak JK, nah, walaupun Pak JK mengatakan, "Saya yang bantu pada waktu itu," gitu. saya nggak tahu Oh, konteksnya Pak JK itu di mana saya nggak ya, tahu. Pak JK tuh bilang gini, memang lahan itu dibeli oleh Pak Prabowo justru untuk menyelamatkan ya, tanda kutip, agar aset ini tidak dimiliki asing. Ya itu Karena idenya Pak waktu itu asing yang mau beli. ya itu kan udah disampaikan oleh Pak Taufik. Itu Pak Taufik mengatakan Oh, demikian, iya, iya, oke. ya kan. Saya nggak tahu tujuh Anggaplah pikiran Pak Taufik dengan Pak JK sama lah ya, nah, kira-kira gitu ya? ya mungkin sama karena, Heeh. eee
Ya, tapi kalau ide jangan diambil asing itu pasti Pak Taufik dulu, Oh, oke. ya kan. Mhm. Nah, kemudian kaitannya dengan Pak JK saya nggak tahu tuh, Hmm. di mana masuknya Pak JK dalam konteks ini Mhm, ya. mhm, Ya, itu kan mesti dijelaskan. mhm. Eh, karena kan beliau pada masa itu kan Menteri Kesra, Menko Kesra, nggak ada hubungannya dengan industri Menarik ini Bang, perdagangan. satu versi sendiri Bang, karena yang udah beredar banyak itu, bahwa yang membantu Pak Prabowo untuk take over itu adalah JK gitu. Tapi dalam konteks ini sebenarnya Pak Pak Taufik, Taufik Kemas ya? Pak Taufik setuju Iya dia. iya iya. Itu ketemu dia dengan Mister Pak, Presiden. ya, Bu Mega Madam Presiden, ini Pak Taufik Mister Presiden. Mr. Presiden. Nah, jadi RI setengah. ya, jadi di situ itu tuh jelas sekali. Saya ketemu Heeh, Pak Prabowo tuh di kantornya yang masih di sini nih, apa RI di 1,5, heeh. apa namanya yang di Gatot Subroto itu, Kantor siapa Bang? kantornya Pak Prabowo tuh. Oh, anu Bidakara. Bidakara, itu Bidakara, dari oke dulu dia oke. kan di situ Iya iya dia, iya. saya ketemu di situ. Nah, jadi ide dasarnya itu memang ini ya sarannya Pak Taufik Mhm mhm gitu loh. mhm. Mhm Keinginan Prabowo di-backup oleh Taufik mhm Kimas. mhm. Nah, selanjutnya kan kita nggak tahu. Iya iya. Kalau bicara awal asal usulnya itu, Oh, ini gitu loh. kaitannya dengan debat kandidat ketiga itu ya? Ah, Tema pertahanan jadi pertanahan. pertanahan. Kalau cerita pertanahannya tuh seperti itu, Iya gitu iya loh. iya. Nah, jadi Heeh, kan hmm. jelas. Nah, kembali Yang lagi. jelas itu juga dalam tanda kutip ya jahat ya, karena apa? Karena membandingkan itu kan supaya membuat prajurit itu marah dengan Menhannya sendiri. Hmm, Menhan, prajurit separoh nggak punya rumah, kan gitu, nggak punya hmm, rumah sendiri. Ini sementara Menhanmu menguasai tanah 340.000 hektar, kan begitu kan hmm. konteksnya. Gitu. Nah, tidak disampaikan bahwa misalnya prajurit itu sudah ada rumah dinas, ada barak. Sekarang kan begini, kalau orang membandingkan persoalan-persoalan itu, Heeh. ya, Yang kedua dikit lagi Bang, nggak mungkin juga semua prajurit ditempatkan misalnya di Aceh dan di Kalimantan, di lahan yang ya dimiliki atau dikuasai oleh Prabowo lewat HGU itu. harus dibedakan persoalan Mhm. pribadi dengan persoalan negara. Iya iya Kalau orang balik nanti, Nis, rumah kamu punya punya joglo, iya. punya ini, punya itu, pembantu kamu masih ngontrak atau kamu beliin rumah? Iya iya Nah, iya. kan bisa gitu. Betul betul. Makanya tidak boleh lari ke persoalan-persoalan yang sangat pribadi, Iya 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 ya, iya. ya. Mhm. Nah, kemudian kita kan, Saya pribadi sendiri mengatakan begini, dimiliki itu kalau SHM, kalau HGU itu punya negara tetap, itu kita cuma pinjam aja, pinjam pakai aja itu, mm, gitu. Dan memang ya lahan-lahan ini kan yang penting kan produktif, Bang. ya, Ketimbang tidak produktif, dia tidak menciptakan lapangan kerja, dia tidak menciptakan GDP, dia tidak menciptakan devisa misalnya, mm, malah bahaya. ya, ya. Hmm. Mungkin closing closing statement dari Mister Q lah. Ya, kan nggak lama lagi ya, coblosan tinggal 1 bulan. Mm-mm. Jadi saya sampai hari ini sih melihat polanya masih belum terlalu banyak berubah. Yang menarik untuk dibahas barangkali cuma debat, tetapi pengaruh debat juga sebetulnya kan nggak sebesar mungkin yang diharapkan beberapa pihak Mm-mm. gitu. Patokan saya begini, lepas dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh misalnya lembaga survei atau elit politik pasca tiap debat, sesungguhnya dari debat pertama ke debat kedua, kita bandingkan surveinya, itu kan ya belum ubah tren ya. Mm. Prabowo Gibran masih tetap naik, Ganjar Mahfud masih tetap turun, dan Anies stagnan gitu. Mm. Jadi singkatnya saya belum melihat ada variabel barulah yang bisa membuat cerita ini menjadi berubah. Mm. Poin besarnya adalah tetap hemat saya Prabowo Gibran akan terpilih, ya akan menang Pilpres 2024. Dan pertanyaan berikutnya adalah tentu, atau masih pertanyaan yang masih menjadi menarik bagi saya gitu ya. Ini sekali putaran atau 22 putaran. Saya 70% sekali putaran, 30% Dua 2 putaran. putaran gitu. Kemudian pertanyaan yang menjadi menarik berikutnya adalah siapa yang di posisi runner up lepas dari sekali putaran atau 2 putaran. Hemat saya pada hari ini tesisnya adalah Anies dan Muhaimin yang akan menduduki posisi runner up gitu. Dan yang mungkin belum kita bahas pada hari ini tetapi juga pasti menarik adalah soal partai politik gitu. Apakah masih PDI atau Gerindra Gerindra. misalnya. Tapi itu mungkin kita bahas di
lain kesempatan. Lain kesempatan. Kalau dirasa menarik ya, karena betul-betul dengan pemilihan langsung ini ya partai politik apalagi caleg betul-betul tenggelam lah oleh diskusi pilpres. Ya kita kan harus menyimpan juga, nyisakan. Jangan sampai kita ini begini, udah kalah pilpres, masa partai kita bahas lagi kalah lagi kan. Janganlah. Cukup satu aja dulu. Nanti kalau yang lain itu nanti kita bahas setelah itu. Iya. Dan kayaknya sih isu ketiga bahwa akan tercipta sebuah fenomena baru yang bernama badrun itu agak susah ya. Badrun itu banteng tambah kadal gurun ya. Tambah kadrun gitu. Kayaknya sih susah kalau saya ya. Kalau yang lain kemudian mewacanakan ya karena meme-nya udah keluar nih barangkali saja. Tetapi kalau analisa elit dan analisa masyarakat menurut saya sih ya banteng tetap jalan sendiri dan kadrun jalan sendiri. Iya, nggak mungkin lah. Tadi kan kita udah lihat ya, secara ideologis memang berbeda. Tapi kalau dari segi elit, oke lah. Elit kan bisa kongko-kongko, tapi di bawah lain lagi kan. Iya. Tapi bahkan kalau saya elit juga rasanya enggak lah. Ya. Gitu Bang. Ya elit tertentu lah. Elit tertentu. Ya kan? Oke. Nah, thank you Bang. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.